Jadi gue pengen bikinnya kayak raw banget gitu deh. Iya. Untuk apa ya? Membayar kekesalan gue sama yang kemarin. Iya. Terus? Iya, jadi ini gue udah sama Ade lagi. Sebenarnya ini langsung mulai saking raw-nya. Gue akan langsung mulai dari gue pencet tadi. Lo kurang ajar, gue lagi main handphone. Gue ini langsung duduk manis. Iya, gue kasih objek dulu nanti biar ketutupan. Iya, gitu. Jadi ini untuk membayar kesalahan gue yang kemarin nih, karena sebenarnya udah bikin podcast. Iya. Apa nak? Ya terus sorry ya guys kalau ada suara kucing gue. Gak apa-apa sih sebenarnya suara kucing doang mah. Ntar kalau kucing lewat, gue takutnya dia lewat jatuh kameranya gitu doang. Enggak. Dia. Wah bener dong. Siapa namanya Kuma jangan dong nak. Ini lah. Wah gawat nih. Gue tuh udah takut-takutan juga sama kucing. Dia kayak kagak kurus deh. Dia kan dipungut baru. Sumpah loh. Ini udah mendingan Pi. Tadinya lebih parah lagi ya Pok. Tadi ini ngapain bulu? Ya jadi sebelumnya dia udah main ke podcast gue, ke rumah gue, ke studio gue, yang mana jauh banget deh ya dari ini Pamulang ke Duren Sawit Jakarta Timur. Makanya gue gak enak nih kalau ngajak lu kesana lagi. Makasih ya pengertiannya. Akhirnya gue yang kesini gitu ya. Gak apa-apa ya gue kesini ya, ganggu waktu apa ya? WFH. Deh ini belum diaduk tau deh. Ya. Lu ambil sendok. Mau dong. Ya udah di dapur. Ntar ngomong sendok dulu ya. Nah kayak gini mah gue katain lah. Ngapain dong? Lu ke atau nggak Poyati buat tolong sendok nggak Pok? Sendok buat kopi aja Pok. Makasih. Ya gimana pengalaman ke rumah saya pertama ya, maksudnya bukan rumah saya sih, rumah orang tua saya sebenarnya. Enggak, gue nggak ngerasa jauh karena gue kayaknya udah biasa ke daerah sini. Gue biasanya ke Reni Jaya sama Sudah Dago. Lewat kan tadi juga. Jadi udah biasa tuh sendok. Ya makasih. Apa Bu? Poyati. Ngaduk lu coy. Lu nggak mau diaduk apa deh? Nggak jadi manis nanti. Iya. Lah lu kan emang udah manis dari sana. Elah. Bentar nih orang kantor gue. Katro banget kan. Sambil kerja nih. Dikit. Gue udah nungguin kan. Videonya lama. Bodo amat. Skip aja. Nanti nunggu pas udah ngobrol. Karena ini lagi hari kerja. Iya. Hari Jumat yang mana ya. Tadinya harusnya libur ya. Harusnya tuh cuti bersama. Cuman ya karena COVID pemerintah tidak memberikan cuti bersama. Tapi padahal kita butuh istirahat banyak. Gue sih capek sih nganggur ya gue. Jadi ya nggak apa-apa lah, sama aja. Gimana? Sebenarnya udah banyak yang kita obrolin nih kemarin. Walaupun sebenarnya gue ngerasa kemarin banyak juga yang belum diomongin deh. Karena sekarang kita ngelanjutin yang belum diomongin. Karena seru banget kemarin tuh. Tapi sebenarnya gue mau dulu deh. Congratulations, akhirnya sudah launching. Oh iya. Apa? High Fears Club. High Fears Club. Gitu. Itu sebenarnya udah diomongin tuh kemarin. Benar. Jadi kalau gue nggak salah yang lo ceritain itu soal encourage ya. Yes. Perempuan-perempuan yang mungkin insecure sama apa ya achievementnya dia. Terus mungkin gimana mereka ngelihat perempuan-perempuan lain yang wah bersih. Sakit nih. Perempuan-perempuan lain yang mungkin dirasa lebih keren gitu ya. Lebih keren. Terus kayak sekarang tuh gue ngerasa kayak kalau kita tuh lihat sosial media, lihat Instagram, lihat LinkedIn tuh kayak anjir nih orang udah jadi aja gitu. Gue kapan ya kayak gini gitu. Dan ini udah jadi orang aja. Iya kayak tadinya perasaan emang apa? Udah jadi kayak iya gitu. Maksudnya kayak gue nggak mau aja gitu. Karena waktu gue masih kuliah tuh gue sering ngerasa kalau gue tuh nggak akan bisa menjadi orang yang notabene kayak sekeren itu gitu artinya. Cuman gue tuh lupa sebenarnya tiap orang tuh ya pasti punya journey-nya masing-masing, punya insecurities-nya masing-masing, dan itu tuh jarang ditampilin di media kan. Karena kalau di media, terutama mungkin Instagram, LinkedIn, yang lo paparkan tuh cuma kayak achievements lo, terus kayak oke, gue juara ini atau kayak gue magang di sini gitu. Tapi nggak pernah ada yang bener-bener kayak nggak address. Semua orang tuh pernah lo punya rasa takut, punya kayak insecurities, punya anxiety dan segala macam gitu. Jadi itu gue pengen ngebawa semua vulnerability itu ke para perempuan muda gitu kayak. Nih misalnya kita nanti nge-feature
say ada sosok sukses siapa gitu ya, VP-nya apa gitu, VP Gojek misalnya, terus kayak kan lo ngeliatnya kayak oh dia udah tiba-tiba jadi VP Gojek aja gitu, padahal kita nggak tahu ya kalau mungkin dia pernah punya pengalaman gagal juga, pernah pasti. punya kayak ketakutan juga gitu, itu yang pengen kita bawa. Jadi kayak aim-nya tuh bahasa kita tuh we befriend fears, we humanize success gitu. Iya, semangat gue. Berarti ini ya bahwa ya semua orang punya ketakutan, tapi gak mungkin lah nggak ada orang yang nggak punya ketakutan. Bener. Memang ketakutan pasti ada, cuman gimana cara kita ngadepin itu ya? Iya, yang jadi masalah tuh kan orang sering bilang ya kayak lo tuh harus fearless gitu kan. Padahal kan fearless. Iya kan. Padahal kayak fearless gitu kan, like it's more like the absence of fear. Rasa lo nggak boleh punya rasa takut gitu. Padahal sebenarnya lo harus mengakui aja kalau lo tuh punya rasa takut sebenarnya gitu. Tapi yang membedain adalah gimana caranya lo overcoming that kind of fear gitu. Iya benar. Gitu. Dan untuk bisa ngelakuin itu ya nggak gampang juga caranya mungkin ya. Nggak sehari 2 hari gitu. Apalagi yang namanya ketakutan gitu kan. Pasti ada cara-caranya, dan menurut gue mungkin ini akan jadi platform buat teman-teman yang punya ketakutan itu untuk belajar kali ya, sama-sama gimana nih gue ngadepinnya. Lo pernah kayak gini nggak? Iya. Jadi kayak gitu ya? At least you will never feel alone gitu, karena ternyata lo bisa menemukan mungkin ratusan bahkan ribuan perempuan lainnya yang nanti kayak oh ternyata kita pernah merasakan hal yang sama ya, kayak gitu. Tapi kan nggak cuma perempuan doang deh. Tentu. Nah, gue abis nge-follow terus kayak ini curang nih perempuan doang nih. Sebenarnya sebelum itu gue dan partner gue itu tuh udah sempet bikin semacam kayak market research kecilan gitu kan. Dan itu yang membuat kita sebenarnya sedih juga kayak jadi laki kasian juga ya nggak pernah ada kayak kalau cewek kan banyak kayak maksudnya ya forum-forum sekarang tuh mungkin kalau gue sebut merek kayak ada Woman Works, terus udah gitu ada Perempuan Gagal, punya Kak Ayu Kartika Dewi juga, pokoknya banyak lah platform yang kayak mendukung kita untuk kayak lebih gila gitu kan gitu. Tapi kalau laki tuh kayak nggak ada gitu. Cuman masalahnya tuh sekarang kan gue dan partner gue namanya Lakesha, kita berbicara dari perspektif perempuan kan. Kita nggak tahu nih apa yang lo rasakan sebagai laki-laki gitu. Jadi mungkin nggak menutup kemungkinan suatu hari kita akan expand pasarnya gitu. Tapi untuk sekarang ya kita bicara dari apa yang kita tahu juga gitu, dari knowledge kita dulu sebagai perempuan kayak gitu. Soalnya kenapa gue bilang kayak gitu, gue khawatir juga ya. Mungkin ini karena budaya patriarki juga. Benar. Jadi ternyata yang keserang bukan cewek doang, yang jadi korban, cowok sendiri pun juga gitu loh. Akhirnya kayak yang kemarin gue lihat satu konten di TikTok nih, ada orang ngomong kayak gini, dia kayak curhat gitu. Cowok. Dia bilang kayak gue pernah pengen bunuh diri gitu, dia bilang. Tapi apa yang orang bilang soal gue pengen bunuh diri gitu. Laki kok lemah, laki kok cengeng, laki kok patah semangat yang kayak gitu. Mereka nggak tahu apa yang gue rasain, dan menurut gue bukan gue kan. Tapi kan lo juga. Iya, gue sebagai kaum laki-laki bener. juga merasakan kayak pasti. Tapi kalau misalnya gue bikin kayak gitu, mungkin akan ada stigma kayak apaan sih lebay banget cowok bikin kayak gitu. Iya kan. Kayak cewek aja. Jadi gitu aja otak gue puter-puter. Makanya ini kita sempat ngobrol juga minggu lalu sebenarnya, kayak the whole thing about patriarki adalah percaya deh sebenarnya korbannya tuh bukan cuma perempuan, walaupun mungkin emang yang banyak lebih dirugikan, ditertindas tuh perempuan ya, karena kan sejarah gitu. Cuman sekarang modern times juga tuh laki-laki tuh juga sebenarnya banyak menjadi korban patriarki gitu, kayak lu tiba-tiba dituntut kayak lo harus nggak boleh nangis ya, nggak boleh punya perasaan lembut, nggak boleh kan kayak. Tapi saat lo mengeluarkan itu di masyarakat juga nggak bisa gitu, lo nggak bisa seleluasa kita bikin kayak saya kayak lo sama teman-teman lo, kita bikin support club bareng gitu, kayak stay over. Ketawa tuh. Iya kan tuh kan gitu. Karena itu ya memang udah tertanam di otak kita secara bertahun-tahun gitu, jadi susah untuk nge-eliminate itu gitu. Cuman mungkin pelan-pelan gue harap sih dengan semua gerakan ini kayak kita bisa lebih merangkul satu sama lain aja sih. Gitu. Dan itu kan gue juga sering maksudnya ngobrolin soal gender itu nggak soal ini aja ya, maksudnya dari segi hukum, dari segi sejarah gitu lah. Anjing so pinter banget tuh, fuck. Gak apa-apa, kita so pinter aja. Maksudnya yang kita tahu gitu kan. Gitu yang gue tahu gitu kan. Kayak susah banget itu untuk ngebedain. Kita tuh nggak pernah bisa bilang we are human gitu. Tapi pasti iya gue cowok, lu cewek, pasti ada di situ. Jadi kadang-kadang kayak
bullshit banget sih sebenarnya orang ngomong. Iya kita tuh sama-sama manusia, mau laki-laki yang perempuan nggak bisa gitu menurut gue. Tapi karena emang gagasan kalau lu ngomong kayak kita semua manusia tuh mungkin bagus di satu konteks bagus ya, karena kayak oke, kita semua sebenarnya sederajat, selevel sama gitu. Tapi kalau kita terlalu menggalakkan kayak ya udahlah kita sama-sama manusia, itu sebenarnya di satu sisi juga bisa jadi nggak politically correct juga gitu kan. Karena kan kita sama-sama manusia kan, tapi mungkin kita mungkin agama kita Islam gitu, tapi kita nggak bisa ngomong kayak lebay banget sih lo ngerasa ditindas di Indonesia karena dia misalnya agamanya Kristen gitu. Kan kita nggak bisa ngomong gitu kan, karena kita nggak tahu diskriminasi apa yang dia pernah hadapi. Iya, standarnya beda-beda gitu, kayak ceritanya beda-beda. Jadi walaupun gue setuju sebenarnya ujung-ujungnya kita semua manusia, tapi terlalu itu tuh oversimplify semua ya kan, kategori-kategori yang pengalaman budaya lah, terus keluarga, sosial, itu tuh pasti baliknya beda-beda lagi gitu. Nih kalau misalnya cowok nih, yang gue rasain nih gak enaknya susah cerita. Iya. Cowok sama cowok lu pernah lihat gak sih kayak yang apa kabar? Kan nggak pernah kan? Ih, nggak ketemu. Iya. Nggak pernah. Terus kalau cowok cerita tuh kayak yang lebay banget lu, lebay banget lu, gitu. Lebih apa ya? Lebih terlihatnya kalau cowok tuh ya kayak main, nongkrong, udah gitu aja bercanda-canda, gitu kan. Sementara kan semua orang kayaknya butuh cerita. Benar. Dan kalau misalnya gue nih mau cerita, gue sebenarnya lebih enak cerita ke cewek. Banyak yang bilang gitu sih, ya teman-teman cowok gue juga. Kita nggak bilang kayak ngapain lo cari cengeng gitu kan. Tapi gimana? Sisi lain kayak modus nih orang. Modus? Kayak gitu, iya bisa dianggap kayak gitu, dan bahkan kayak itu hati-hati lo kalau misalnya. Oh iya. Atau ini coy yang kayak ada aja gitu kayaknya yang gue nggak suka tuh yang kayak cowok sama cewek tuh nggak mungkin temenan doang gitu, kayak lo pasti pernah denger kan? Setuju nggak sama itu? Gue setuju. Oh iya? Gue setuju. Kenapa tuh? Gue punya loh banyak sahabat cowok dan gue nggak pernah ada perasaan sama dia. Gue nggak tahu deh, tapi kayak nggak pernah gitu loh. Tapi kayak tapi itu tuh bisa diabaikan gitu kan sebenarnya gitu. Kalau gue pernah kok sebenarnya naksir sahabat cowok gue gitu. Siapa ya? Gosip. Tapi nggak, zaman dulu banget gitu. Itu pas lu kayaknya kelas 3 SD kalau nggak salah ya? Enggak, TKB gue di situ. Jalan kaki gue kalau pagi-pagi. Iya. Nggak, cuman kayak apa namanya? Ya gue tahan gitu, ngerti nggak sih? Karena kan ada harganya kan kalau misalnya. Ada quote-nya gitu. Iya benar ada quote-nya gitu kan. Jadi kayak ya udah gue abaikan aja, dan ternyata emang itu cuma fase aja gitu. Ternyata sekarang gue kayak liat dia kayak nggak mau gitu. Enggak, gue udah tahu kayak jelek-jeleknya lo gitu. Terus kayak, dan dia pun tahu gitu, dulu gue pernah ada rasa sama dia. Jadi kayak sekarang so ganteng lah, tapi kayak sekarang sorry deh. Cuman kayak sekarang kayak bahan ketawaan aja sih gitu. Dan menurut gue bisa mungkin karena gue dari nyokap gue juga kali ya. Nyokap gue tuh kayak sahabat kuliah dia tuh banyak yang cowok gitu, gengannya sampai sekarang lah gitu. Kayak dia sering kayak aku mau ketemu sama sini gitu. Jadi kayak bokap gue juga udah tahu gitu kan. Jadi kayak ya udah, I think it's very normal aja gitu. Very okay. Nah, gue juga ini kayaknya ngaruh tadi budaya patriarki tadi ya, karena kebiasaan ngelihat yang cowok tuh kayak gimana, yang cewek kayak gimana gitu kan. Jadi kenapa gue bilang tadi gue percaya gitu, sepakat kalau misalnya ada yang kayak gitu. Karena balik lagi pasti ada kan, lo sendiri pernah gitu, walaupun mengabaikan. Jadi menurut gue soalnya bukan masalah ada atau nggak ada, tapi lo melakukan apa dengan perasaan lo. Bener. Ya kalau misalnya yang masih labil mungkin kayak berbunga-bunga banget, berbunga-bunga banget gitu kan. Terus kayak gue pengen deketin, terus sakit hati, ntar pertemanannya berantakan, gimana yang kayak gitu. Tapi orang yang cukup dewasa mungkin kayak lo gitu, kayak dia mah temen gue, masa gue harus kayak gitu, gue harus lupakan. Bisa. Iya coy, makanya kayak menurut gue ya nggak usah dibawa ribet lah sebenarnya gitu. Bener ya. Dan menurut gue kita juga nggak boleh terlalu entitled gitu loh sama kayak misalnya nih kayak perempuan gitu. Gue masih sering juga menemukan kayak beberapa orang yang menikmati gitu dengan kayak dia kayak aduh barang berat, kayak cowok dong yang bawain gitu, ngerti nggak? Atau kayak misalnya lagi mungkin pas kuliah ya settingannya gitu, kayak kita lagi siap-siap event something, terus kayak kalau kursi terus kayak harus yang laki-laki. Iya, harus yang laki-laki gitu. Sebenarnya mungkin memang secara seksual kan kita ada perbedaan fisik. Paket. Taruh situ aja Pak. Iya, makasih ya Pak.
Oke. Ngasih Pak, ya terus maksudnya Karena kayak fisik. Karena fisik kan memang kita diciptakan berbeda gitu Iya, kan, benar. maksudnya banyak sainsnya lah gitu Iya, yang membuat lo lebih kuat secara fisik. Cuman instead of kita playing the card kayak, Iya. lu kan cowok, bantuin dong, harusnya cowok yang angkat barang berat, kan bisa ya sesimpel kayak, Pi bantuin dong, ini berat kursinya buat gue gitu kan, kayak lo ambil kursi, gue yang lain deh gitu, sesimpel kayak gue bawa kotak aqua lebih ringan gitu kan, itu kan bisa ya sebenarnya. Bisa. Jadi kadang itu yang pengen gue tekenin ke teman-teman perempuan yang lain juga gitu, maksudnya dalam konteks memperjuangkan kesetaraan ini tuh semuanya kita bukan cuma harus take and take, kita juga harus give sebagai perempuan, apalagi kalau kita udah punya powernya gitu loh, jadi kayak udah harus bisa lebih kalau bahasa sekarang tuh kayak #woke aja gitu. Jadi emang kalau menurut gue cuman sekedar diomongin aja gitu, misalnya gimana sih gue ngomongnya? Iya gimana tuh? Ketika ceweknya ini udah berinisiatif kayak udah gue aja, itu bagi gue sih udah cukup, kayak udah gue aja, jadi gue aja yang ambil gitu, gue yang ngurusin apa yang kerjaan-kerjaan fisik kayak gitu ya. Tapi maksudnya kita jadi tahu, oh ini emang beneran yang bisa mandiri gitu. Jadi ketika gue ngelakuin satu favor itu emang karena bukan dia yang nganggap gue cowok terus gue lebih kuat, tapi emang karena gue pengen bantuin aja. Iya benar. Karena gue tahu dia emang bisa juga, bukan artinya lu nggak bisa gue bantuin gitu. Benar. Iya gue setuju sih itu. Jadi kayak emang ya gitulah, harus give and take lah semuanya, sama-sama kayak gitu sih. Dan ini launching kan udah berapa, 2 minggu kali? Enggak juga sih, seminggu aja Kak. Iya. Oh, terus gimana nih hasilnya setelah seminggu? Jadi itu sebenarnya kalau dibilang launching ini mungkin kayak pre launching apaan? Justru tuh sebenarnya gue sama Lakeisha, si partner gue ini tuh kita udah pernah bikin beberapa acara sebelumnya gitu, tapi kita belum datang dengan sebagai kayak High Fear Club gitu. Biasanya kita tuh bawa hashtagnya tuh namanya Be Friend Fierce aja gitu. Jadi kita pernah bikin sharing session via Zoom gitu. Sama yang kedua tuh kita pernah collab sama namanya A World of Girls, itu juga kayak online community gitu. Kita bikin namanya hashtag We Made It Anyway. Kayak We Made It Anyway gitu. Itu waktu itu tuh kenapa namanya We Made It Anyway, itu tuh kita bikin kayak semacam, itu mendadak sebenarnya, kayak seminggu sebelum tahun baru kita kayak tai 2020 gitu kan, kayak kita kayak banyak banget kejadiannya gitu. Bikin sesuatu. Enggak, tapi bukan gitu, tapi kita survive aja ya ternyata ya gitu. Misalnya kayak by the end of this year ternyata kita masih bisa kayak gini aja gitu kan. Enggak kenapa-napa. Iya, berarti kayak well, we made it anyway, ngerti nggak sih? Kayak walaupun kita udah mengalami semua mungkin downfall, mungkin ada yang kena layoff, mungkin ada yang skripsinya tertunda, ada yang cari kerja di susah gitu. Tapi ya here we are sekarang ternyata masih fine aja gitu. Tapi yang pengen kita bawa tuh waktu itu narasinya adalah kalau sadar mungkin pas pandemi kemarin kan banyak banget ya tips tetap harus produktif di tengah pandemi, atau kayak harus positive thinking bla 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 gitu. Tapi pernah nggak sih kita bener-bener kayak taking the time untuk reflect gitu, kayak sebenarnya gue tuh udah ngalamin apa aja sih 2020 gitu. Bisa nggak sih lu tuh istirahat aja tanpa harus mikir lo harus bikin dalgona coffee gitu ya kan, kayak zaman dulu kan, kayak lo nggak mesti punya hobi baru kok gitu. Lo nggak, dan hobi lo nggak mesti jadi uang kok tiba-tiba gitu kan. Iya kan. Jadi kayak kita ngajak waktu itu banyak, kita pakai Discord kalau tahu, jadi kayak channel Discord gitu kita bikin, terus tiap harinya tuh waktu itu dalam 4 hari kita bikin kayak semacam jadi kayak journal questions, tapi kita jawabnya bareng-bareng, jadi kita diskusi. Kayak waktu itu tuh ada day 1 tuh tentang reflect, terus day 2 tuh tentang health, terus tentang karir juga ada, sama terakhir tuh tentang discovery, kayak apa akhirnya yang lo temukan dari 2020 gitu. Dan di situ tuh gue seneng banget karena kan banyak ya waktu itu tuh lumayan lah, ada 100-an dalam channel Discord itu. Dalam waktu seminggu kan lumayan banget ya. Terus kayak di situ tuh kita saling sharing tentang itu 100 orang siapa aja? Sepupu lo, saudara-saudara, siapa? Gue juga nggak tahu tuh junior lo yang lo paksa-paksa nggak? Iya kayak join nggak? Gue bikin baru join nggak? Berapa 20? Lo join ini. Cuman kayak nggak tahu, akhirnya ada aja gitu join. Terus akhirnya kayak ya udah, di situ gue seneng banget karena gue pun banyak kenalan kan sama bukan strangers. Lo tau kan kalau di IG tuh lo tau kan, kayak gue tau dia tapi dia nggak tau gue. Tapi nggak pernah ngobrol. Iya nggak pernah ngobrol. Atau kayak tahu aja. Mutual friend. Terus di situ tuh gue ngeliat kalau di IG doang gue ngeliat mereka kayak keren punya fashion business, atau kayak keren kuliah di luar negeri gitu. Tapi ternyata pas
di ruangan itu semuanya tuh open gitu kayak terhadap vulnerability mereka, apa mungkin bahasa Indonesia kesengsaraan mereka gitu ya. Ketahuan Jadi juga iya kan ternyata kan kayak oh iya ternyata kita tuh sama-sama manusia yang lagi sama-sama berjuang aja gitu kan. Jadi kayak malah terbentuk pertemanan baru kan dari situ. Jadi kayak kita tuh percayanya kalau sekarang tuh ya vulnerability itu sebenarnya adalah kekuatan kalau lo bisa berdamai dengan itu gitu. Jadi nggak perlu lo selamanya 24/7 harus jadi sosok yang kuat gitu. Karena itu nggak manusiawi lah sebenarnya. Kita kan juga bisa capek. Namanya manusia gitu kan. Janganlah terlalu terbeli sama hustle culture itu lah. Kayak ada standar-standar baru, standar-standar yang bertambah gitu loh dengan adanya medsos gitu yang harusnya biasa aja jadi kayak contoh gitu. Ya nggak sih nikah nggak jadi ini mungkin kalau nikahnya dari dulu. Kayaknya semua itu dari dulu deh. Kita nih yang harus ngubah nih ya mas sebenarnya gitu loh. Maksudnya ini gini ya, nikah bisa kita bilang oh ini karena medsos nikah tuh jadi apa namanya? Orang pada buru-buru, enggak kayaknya dulu juga orang pada nikah umur 18 tahun, 19 tahun. Tapi lo nggak dipaparin di sosial media gitu. I think sosial media tuh emang membawa perubahan perilaku yang gede banget nggak sih sama generasi kita gitu. Terus kayak misalnya ini lagi nih ada nih, kalau ini gue rada senang ngobrolin ya, itu misalnya pergaulan bebas. Katanya zaman sekarang tuh pergaulan bebas jadi tambah parah nih, apalagi karena ada medsos. Enggak juga. Zaman dulu juga lu tau gak sih kan film-film zaman dulu tuh lebih ini lagi kan, vulgar lagi yang Indonesia tuh. Terus kayak ya ini sorry ya, misalnya kalau ngomongin soal seks gitu, kayaknya orang dari dulu sama sekarang ya sama aja gitu. Cowok ketemu cewek, ketemu cowok atau yang dia suka gitu, kayaknya sama aja secara fisik, respon tubuhnya gitu kan. Terus apa yang bisa ngebedain gitu, selain emang jadinya sekarang jadi lebih awam. Bedanya dulu ketutup aja. Lebih awam dan bahayanya adalah pendidikan seks kita tuh jelek banget gitu. Biasanya tuh anak-anak sekarang mereka tuh terpapar jadi setengah-setengah setahu gue. Misalnya mungkin gak tahu ya generasi gue pun mungkin juga masih. Jadi kita tahu kalau ternyata quote unquote misalnya kayak dari zaman dulu ternyata orang udah banyak yang berhubungan seks di luar nikah segala macam gitu. Tapi kayak itu kan sebenarnya di luar agama itu kan balik ke I don't know mungkin prinsip lo gitu kan. Itu kan tergantung to each on their own gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah paham kebebasan akan diri lo, otoritas tubuh lo itu nggak dibarengi dengan ilmu yang cukup gitu. Kayak sesimpel mereka kesehatan gitu maksudnya. Iya kesehatan ya kan, mereka nggak tahu nih kayak mungkin konsen tuh apa gitu. Yang kayak bukan dipikir konsentrasi. Iya dikira gitu konsentrasi. Gue konsen kok waktu gue fokus. Bukan itu kan masalahnya. Dan konsen itu bukan sesimpel yes or no kan. Kayak mungkin waktu itu lo yes sama pasangan lo gitu, tapi di dalam yes itu apakah lo tertekan ya nggak sih? Apakah lo punya apa kalau gue nggak bilang yes takutnya gue nggak bisa, gue emang belanja online mulu sih. Iya. Si Pak, taruh di atas aja boleh. Makasih ya Pak. Itu tuh di atas lampu. Makasih Pak. Terus ya maksudnya gitu nggak dibarengin dengan ilmu yang cukup gitu. Jadi kayak mereka cuma tahu terpaparkan oleh kayak oke, gue bisa nih whatever I do with my body because my body is my body gitu kan. Because in a way it's true. Tapi yang menjadi masalah adalah tadi lo mungkin belum benar-benar paham apa itu consent. Kayak dalam yes tuh layernya banyak. Kayak apakah lo yes to this, apakah lo tertekan, apakah lo dimanipulasi, ya kan? Itu kan bisa kan? Apakah lo merasa kayak under sebuah ancaman yang membuat lo harus bilang yes, atau bahkan sesimpel kayak lo yes tapi saat lo melakukan itu, karena ini banyak kasus ya dari lingkungan juga yang kayak saat melakukan tuh lo kayak merasa bersalah mungkin gitu kan, atau kayak ngerasa kayak nggak nyaman. Itu kan sebenarnya juga hal-hal yang harus lo pertimbangkan kan. Itu baru satu. Terus kedua, cuma taunya fungsi kondom itu cuma untuk kayak gak hamil, padahal kan sebenarnya it's beyond kan, kayak banyak ada yang namanya dan segala macam gitu. Tapi itu nggak pernah dibawa secara belak-belakan antara orang tua dan anak gitu, karena ya mungkin bukan budaya kita kalau kata orang gitu. Cuman tabu gitu ya di sini. Tabu. Tapi hebatnya nyokap gue, maksudnya
apa namanya kayak gue inget banget waktu gue masih SMP tuh kayak gue didudukin gitu sama kakak gue terus lu ditaruh di kursi lu didudukin gitu iya kayak lu ketiban dong namanya nggak cuman kayak diceritain lah gitu kayak saya salah lebih ke mungkin bukan lebih ke kayak konsen atau gimana enggak ya cuman lebih ke kayak gimana cara gue dan kakak gue laki-laki kan harus bisa menjaga diri kita sendiri dalam in any way terus kayak apa kesehatan reproduksi tuh jaganya gimana bla 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 gitu dan karena itu gue jadi nggak pernah menganggap apa ya hal itu tuh hal yang tabu tapi it's more like a science that we have to understand gitu karena itu kan berhubungan sama tubuh kita kesehatan dan segala macam jadi langkah apapun yang gue ambil pas gede pun ya gue pikir ke situ lagi kayak ini menguntungkan nggak buat kesehatan gue kayak baik itu fisik ataupun mental gitu jadi kayak gitu. Iya jadinya emang balik lagi ya soal apa namanya banyaknya standar-standar baru yang muncul di medsos platform-platform baru juga kan kayak misalnya ada LinkedIn, Instagram, udah Clubhouse, udah Clubhouse turun lagi sih kayaknya. Iya, tapi ada standar-standar baru yang muncul yang bikin orang-orang mungkin jadi labil gitu ya. Jadi labil, benar-benar. Belum kuat gitu ya secara belum punya prinsip gitu mungkin dalam hidupnya. Jadi kayak yang aduh, gue ikutin yang mana ya? Yang mana yang itu, yang mana yang mau gue ikutin? Padahal kan kayak nggak harus ikut-ikutin orang gitu ya. Benar-benar nggak harus ikut-ikutin orang. Iya. Tapi lu ngerasa nggak lu ngikutin seseorang gitu sosok atau kayak ada nggak orang yang gue pengen banget jadi dia gitu? Pernah ada dan gue kecewa. Oh iya. Jadi gue nggak mau lagi sih sekarang kayak gitu karena kayak yang waktu itu lu ceritain yang makeup. Yang makeup bukan? Makeup. Bully. Enggak Bukan dia. Salah orang kali lu. Lu yang cerita sama gue yang CEO brand makeup. Tanya SMA dulu pernah ngebully. Oh iya, tapi gue nggak look up ke dia. Gue nggak ngeliat ke dia gitu. Cuman adalah satu orang lah yang gue look up lah ke dia gitu. Tapi kayak ternyata kayak semuanya manusia adalah manusia gitu kan. Jadi kayak nyokap gue tuh selalu bilang kayak kamu tuh nggak usah ngefans sama orang gitu. Kayak jangan fanatik. Iya, jangan fanatik gitu. Lihat aja nih orang tuh karena pasti orang gitu. Gue nggak pernah sih ngefans sama artis yang kayak gimana karena kalau artis kan kayak udah artis aja gitu kan. Ya adalah Korea gitu. Cuman kan gue nggak berharap jadi dia atau kayak jadi pacar dia kan nggak mungkin gitu. Cuman kayak adalah satu sosok ini yang gue ngefans. Cuman kayak apa namanya ternyata emang paling baik tuh adalah ngefans sama nyokap lo sendiri sih ujung-ujungnya. Kenapa? Dan kalau gue sama Sherina, film petualangan Sherina, gue dari kecil tuh gue look up-nya ke dia sampai sekarang gitu. Oh iya, makan caca. Iya, terus kayak ngocol gitu kan, kayak ngotot berani gitu. Jadi tuh gue tuh sampai sekarang tuh kadang kalau mau ngambil keputusan gue suka pikir kayak what would Sherina do gitu. Misalnya kayak iya karena gue ngelihat si Sherina yang di film itu tuh bener-bener kayak sosok yang gue pengen dari kecil tuh gue pengen jadi dia gitu. Kayaknya tuh dia berprinsip kan sebagai anak kecil terus kayak dia apa namanya cepat tanggap gitu dalam darurat jadi kayak dan leadershipnya tinggi gitu kan. Pas lu ngerasa gue pengen diculik satu. Enggak nausul mizalik saya jangan. Enggak mau kaburnya. Enggak sih. Mau. Gitu. Jadi kayak ya udah kalau tanya gue punya role model sekarang enggak sih mungkin lebih ke gue mengambil yang baik dari orang cuman gue nggak pernah pengen jadi orang lain sih. Kayak mungkin tuh sebuah proses lo juga ya karena lo ngadepin tadi yang lo kecewa juga ya ngelihat orang yang pengen lo ikutin gitu. Iya, gitu. Dan tapi sebenarnya gue juga sama sih. Misalnya contohnya kayak gini nih, gue bikin kayak gini jauh-jauh gue kesini atau kayak lo jauh-jauh ke tempat gue kemarin gitu ya. Sebenarnya kayak buat apa sih? Kalau dipikir-pikir. Aduh iya ya Pi. Kayak lu jangan gitu dong, jangan bikin gue kayak jadi merasa bersalah dong deh. Ya maksud gue kayak yang ya ini buat apa gitu kan, gue dibilang mau ngikutin orang juga mungkin ada bagian pengen ikutin tapi enggak juga, gue nggak dapat apa-apa juga dari sini gitu ya. Tapi ada satu yang gue syukuri karena gue buat ginian. Apa? Gue kayak berasa jadi bisa curhat sama orang terus macam-macam insight-nya gitu karena beda-beda nih dari lo gimana, dari sana gimana gitu. Terus rencananya High Fear Club ini bakal ngapain deh? Jadi High Fear Club itu tuh sebenarnya kita tuh taking it one step at a time lah, pelan-pelan aja gitu. Cuman yang kita pengen tuh sekarang yang kita offer tuh lebih ke workshop nantinya, webinar, terus udah gitu kita bakal kayak ada community building juga sama audience kita. Jadi di-maintain gitu? Di-maintain, jadi karena kita tuh ya community based gitu intinya. Karena kita kan emang datang dari awal
bukan bisnis yang kayak for profit banget, tapi lebih ke kayak yaudah kita menawarkan sesuatu, kita punya narasi, kita punya belief yang kita pengen sampaikan. Cara menyampaikannya gimana? Ya bisa antara kayak webinar, terus bisa nanti kita bikin mungkin virtual event, atau mungkin sesimpel kayak IG live aja, atau nanti juga konten di sosial media kayak gitu. Itu sih paling virtual, kan sekarang juga nggak mungkin offline kan. Terus gitu. Kawan Bineka gimana? Kawan Bineka masih tenang aja gitu. Kawan Bineka udah lebih banyak yang nge-maintain juga sih kali ya. Jadi lebih bisa lo lepas gitu kali ya. Maksudnya lepas secara teknis gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Lo masih terlibat banyak. Iya. Nah, jadi tuh ini sih yang pengen gue tahu ya. Jadi kayak kan orang tuh semuanya kayak pengen jadi founder of something atau kayak inisiator ini itu gitu. Which is good juga sebenarnya kan. Cuman kayak yang harus mereka tahu adalah once you have committed to like building something or leading something, itu tuh banyak banget harga yang harus lo keluarin sebenarnya. Kayak biayanya tuh banyak gitu. Termasuk mungkin jam istirahat lo, jam main lo gitu, dan jam buat diri lo sendiri gitu. Jadi tuh sebenarnya Kaubin tuh lagi restruktur. Jadi kalau misalnya lo sekarang cek nih Kawan Bineka, kita kan bisa nih kami sedang hiatus gitu kan. Itu tuh karena satu dan lain hal kita akhirnya karena manajemen sebelumnya pada korup semua ya. Anjir, duit dari mana? Mohon maaf. Canda. Iya, maksudnya kayak kita kan waktu itu 2018 tuh adalah 10 mahasiswi yang penuh mimpi kan. Aku ikutan kayak, ayo guys kita bikin ini gitu kan, seru nih Kawan Bineka gitu. Dan waktu itu sebenarnya aim-nya kita tuh mau bikin kayak one time project aja yang Nangor yang lo datang sama sahabat gue. Oke. Iya. Saja lo. Gitu. Sarangnya Dila sebut. Kacau. Iya, terus udah gitu kayak cuman kan waktu itu kita seneng dong dengan positive feedback yang kita terima, terus kayak dukungan orang-orang yang kayak wah ini harus dilanjut nih segala macam. Kita kayak ya udahlah gas lah gitu, kita lanjut gitu, dan lanjut 2 tahun ternyata kan. Tapi kan dan itu tuh banyak banget serunya emang, karena kayak tiap tahun tuh kita ada aja acara gitu kan. Terus collab sama waktu itu pernah sama PPIA Melbourne, terus pernah sama teman-teman DKI juga gitu. Jadi kayak kita tuh ngerasa effort kita tuh selalu ada yang menyambut dengan baik gitu. Sampai akhirnya udah pada kerja lah nih semua kan. Paling yang sisa kuliah tuh ada beberapa yang tinggal skripsi doang di Unpad gitu. Tapi akhirnya kita kayak berembuk lah, kan dari 10 tuh sempat jadi 8 karena 2-nya akhirnya memutuskan buat grow di luar gitu lah. Itu bahasanya gitu, kayak tumbuh di luar Kaubin gitu. Terus akhirnya gue kan co-founding ini bertiga kan. Akhirnya kayak kita bertiga tuh ngerembuk nih, ini kira-kira mau dibawa kemana gitu, karena pasti prioritas orang udah beda. Iya, karena and it's only natural nggak sih? It doesn't mean that it's a failure gitu. Cuman kan karena emang we grow aja kan as a person gitu. Terus kayak akhirnya kita ngumpul semua nih berdelapan, kita ngobrol kayak ya gimana bla bla bla. Yaudah, and then keluar aja pertanyaan itu kayak siapa yang mau stay, siapa yang mau keluar, siapa yang mau tunggu di luar kayak gitu. Itu berat banget, Pi. Itu berat banget. Gue kayak yang nanya itu siapa? Lu? Gue bertiga co-founders ini gitu. Dan co-foundersnya pun satu akhirnya gugur gitu. Jadi bukan gugur tapi tumbuh di luar. Jadi kayak sekarang tinggal gue sama co-founder satu lagi sama tim gue yang sekarang jadi tuh 4. Jadi dari 10, 8, 4. Jadi sekarang kita berempat kayak kita beneran bareng-bareng, kita kayak godok lagi, kita eval ini apa yang salah dari sebelumnya, apa yang bisa kita improve, terus kayak kita aim-nya apa. Dulu kan kita aim-nya kayak nggak ada kan, cuma kayak udah kalau ada acara kita bikin, kalau ada event kita bikin gitu. Cuman kayaknya nggak bisa gitu kalau kayak gitu terus, karena kan gimana pun Kaubin ini mau dibilang kayak organisasi yang santai, tapi kan kita tetap mengambil waktu tenaga gitu kan. Jadi kita harus bikin struktur yang jelas, tanggung jawab yang sekatnya itu jelas supaya lebih rapi gitu. Apalagi dengan kondisi kita semua tuh udah kerja, tinggal skripsi gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya sekarang kita benar-benar kayak taking the time untuk kita restructure bareng, terus kita turunin kira-kira plannya ke depan kayak gimana, terus targetnya apa, terus kayak ya udah deh gitu. Jadi kayak kalau dibilang mundur
mungkin ini adalah tipe-tipe yang kayak mundur untuk 1000 langkah. Iya, luar biasa. Anlin, sahabat Anlin. 1000 langkah. 1000 langkah setiap hari, mantap. Cuman itu berat prosesnya gitu. Maksudnya pernah ada satu sesi Zoom di mana gue bertiga sama co-founder gue tuh nangis gitu. Kayak rasanya tuh kayak putus. Karena kan, ya kan kita udah bareng-bareng kan dari zaman kuliah, dari belum tahu apa-apa, kita bangun ini bareng-bareng. Terus kayak keinget lah zaman-zaman kita nginep, zaman-zaman kita persiapan dari jam 6 di mana gitu. Tapi kayak ya people grow apart aja nggak sih gitu. Dan alhamdulillahnya nggak pakai drama yang kayak gue dendam atau kayak dia kayak sakit hati karena akhirnya gimana gitu. Enggak. Gue suka ya waktu itu lo minjem cetokan gue. Terus lo balikin rusak gitu, nggak ada. Enggak, jadi kita kayak ya udah kita tumbuh masing-masing aja gitu, gak salah gitu. Terus kayak ya udah deh gitu. Gue tuh maksudnya gue juga kan orangnya sebenarnya pernah juga ya bikin beberapa sebutlah organisasi atau jangan organisasi deh, kayak tim aja lah, tim yang project. Iya, project ya, benar, project yang macem-macem sebenarnya. Dan selalu ada yang kayak gini loh deh. Lu pernah ngerasain nggak kayak gini, kayak ini tuh udah gue bangun dari awal, gue udah coba ngelakuin semuanya, udah gue tumpahkan semua yang ada diri gue ke sini, tapi ini kok kayak nggak jalan-jalan, dan gue bingung apakah ini harus gue pertahanin atau gue bikin yang baru. Kadang gue ngerasa nih gue pertahanin ini apa sekedar ego gue doang, gue ngerti ngebangun itu. ini, atau emang gue bener ngelihat satu visi di depan gitu ya. di sini gitu. Itu gue bingung banget, dan kadang akhirnya gue tuh jadi sering bikin baru lagi, karena waktu itu gue masih ngerasain kayak ini udah fail, gue mau bikin yang lain. Padahal orangnya ntar sama-sama juga gitu. Gue pengen bikin yang baru, terfail lagi, ntar gue bikin yang baru. Lu pernah ngerasa kayak gitu nggak? Pernah sih, pasti. Pernah nggak ya? Kayaknya pernah deh. Kayaknya waktu zaman Calbin lagi terombang-ambing banget gitu, gue kayak ini gue mempertahankan out of ego atau emang gue merasanya perlu dipertahankan gitu kan. Lu dapat jawabannya apa? Gue dapat jawabannya sesimpel dari gue lihat foto-foto aja, foto-foto kemarin acara-acara. Kan kita udah sering event ya, udah sering event gitu kan. Maksudnya kayak gue ngelihat kayak tolong ini ridersnya buat ini ya. Ini juga jaga apa tiketing. Oke. Iya, maksudnya kayak sesimpel kayak gue ngelihat perjuangan lo dulu. Bukan perjuangan gue, sesimpel ngelihat anak-anak yang gue bawa ke acara Calbin, yang kita bawa ke acara Calbin, terus mereka senyum, mereka kayak bisa ketawa-ketawa, terus kayak sesimpel hubungan yang gue bangun dan tim kita bangun dengan volunteers dari mana-mana, itu tuh menurut gue sesuatu yang kayaknya gini sih gue prinsipnya, kayak at least I will give it like one last push lah, gue lihat deh kali ini gitu. Kayak selalu ada kayak gitu ya, kayak ketika lo pengen ini kayaknya udah deh, tapi sekali lagi deh. Iya benar. Dan gue udah komunikasi ini juga ke tim gitu. Jadi kayak udah guys, let's go, like kita give it a push dulu nih sampai akhir tahun gitu, kita cek ombak gitu. Paling enggak, tapi mari kita kasih yang terbaik lah buat akhir tahun ini kayak gitu. Soalnya ini bukan cuman untuk suatu. Gue digigitin nyamuk. Gue udah dengar ini dia ngorok, apa yang ngapain sih? Kenapa bunyi ya? Emang ngorok sih dia kalau tidur. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman gue tadi pengen ketawa. Bisa ngorok kucing. Iya, dan nggak, ini bukan cuman ini doang deh, bukan cuman soal suatu project, tapi menurut gue ini apapun gitu. Apapun ya, kayak ketika lu merasa mempertahankan sesuatu itu karena ego lu atau karena lu ngerasa memang ini pantas dipertahankan, baik itu sesimpel misalnya judul skripsi lu, pasangan lu, pekerjaan lu, kayaknya orang akan ngadepin itu nggak sih? Pasti. Cuman kayaknya gini deh, kayak kalau hubungan ya, hubungan aja. Mungkin analoginya paling gampang gitu. Gimana? Tapi pasti konteksnya beda juga. Tapi banyak nih, kalau karena tadi lo ngomong pasangan, banyak yang sering curhat lah ke gue kayak, gimana gue bisa tahu ini pasangan gue nih udah layak nggak diperjuangkan atau udah gitu. Iya. Kayak limitnya tuh apa sih, kesabarannya tuh apa sih gitu. Terus kalau gue sih, kalau pasangan ya kayak, kalau lo ketemu dia, lo malah capek. Jadi kayak biasa gitu ya kalau pasangan ya. Kalau misalnya lo dalam sebuah pasangan, udah banyakan capeknya, terus lo ketemu dia malah energi lo terkuras dan membuat lo kayak capek secara mental dalam jangka waktu yang panjang. Kayaknya lo harus pikir ulang banget sih, kayak
ini emang selayak apa sih nih pasangan diperjuangkan gitu, kayak apakah dia turunan Haritanu? Kalau bukan coba lo pikir gitu. Tapi kalau turunan Haritanu boleh. Pikir lagi lah, iya. Kadang kan nggak mesti cinta doang soalnya. Bener. Cuman maksudnya konteksnya lebih serius ya. Maksudnya kayak kalau lo udah kebanyakan mempertanyakan diri lo sendiri sih, itu kayaknya it's time to let go gitu. Tapi kenapa tadi gue bisa bilang ini mungkin bukan cuma buat project tapi bisa buat pasangan, bisa buat pekerjaan. Karena menurut gue sama juga. Iya sih. Kalau misalnya kita ngelakuin satu pekerjaan kita cuma capek doang, kita nggak nikmatin, kita nggak ngerasa dapat sesuatu dari sini. Dan udah kebanyakan itu sih, kebanyakan mempertanyakan diri gitu. Jadi kayak gue ngapain sih, atau kayak apa gue emang nggak sanggup ya, apa gimana ya gitu. Jadi kayak lo harus menemukan sesuatu yang emang membuat lo kayak nggak mesti tiap hari semangat ya, kayak nggak mungkin aja. Iya, nah itu tuh maksud gue. Kita taunya tuh dari mana kan gue yakin semua hal tuh nggak mungkin lah tiap hari bisa bikin ngasih kita energi. Pasti ada fasenya di mana nih lagi jatuh aja gitu. Dan kita kan kayak saham ya sih, pas lagi jatuh kita. Lo anak saham ya. Lo nggak beli saham pakai utang kan, pakai pinjol kan. Banyak lo yang kayak gitu lo ternyata. Gua ini kok pakai uang dingin. Alias belum ada. Masih belajar doang. Enggak, tapi maksudnya kita kan nggak tahu nih pas lagi turun nih apakah fase ini akan nanti naik, apakah ini fase doang atau kayak emang udah jatuh gitu. Itu satu iya cuy, bener juga. Apa ya, satu hal yang perlu pertimbangan yang sangat besar gitu. Iya, tapi kita kan umur sama ya sebenarnya. Gue nggak lebih lama daripada lo juga gitu kan. Tapi kalau dari yang gue yakini adalah kayak semuanya proses deh. Iya sih. Kayak yang gue cerita juga waktu itu, kayak orang tuh sekarang panik kan, kayak aduh gue belum menemukan purpose hidup gue apa gitu kan, kayak gue belum tahu passion gue apa gitu, kayak aduh gue melakukan ini buat apa ya, gue nggak tahu nih tujuan hidup, arti hidup tuh apa gitu. Tapi kayaknya daripada lo kesibukan nyari purpose lo apa, atau mungkin kalau bahasa sekarang tuh end game kan, ya kan, end game lo apa gitu, sebenarnya tuh lo nggak mesti tahu jawabannya sekarang gitu loh. Kayak gue selalu bilang, gue tuh adalah beberapa kali diminta jadi pembicara gitu kan, kayak kakak boleh nggak tolong jadi pembicara di acara ini, temanya finding your purpose. Gue kayak dalam hati gue, sayang kamu tuh dari mana aku tahu purpose aku apa gitu loh, ngerti gak sih? Kayak mereka pada kayak, kak boleh nggak tolong sharing tentang gimana caranya mencari tujuan hidup. Kayak kita tuh umur cuma beda 2 tahun gak sih, kayak lo jangan lihat gue terlalu dewasa, sebenarnya nggak juga, cuman maksudnya gue nggak tahu nih mereka dapat image dari mana gue tahu tujuan hidup gue, karena sebenarnya gue sama-sama aja gitu ya. Tapi kayak yang selalu gue share adalah purpose is not a goal gitu. Kayak purpose ya kan, itu tuh bukan kayak hidup tuh nggak selalu kayak stage 1, stage 2, stage 3 ini goal lo gitu kan. Apa goal? Kematian kan udah pasti kan soalnya kan gitu. Cuman kayak jadi yang harus kita cari sekarang adalah purpose is a process gitu, dan lo nggak masalah kalau berubah gitu. Gue malah pengen ngebalik gitu loh pemikiran, bukan ngebalik ya, tapi maksudnya mungkin ngasih sedikit variasi gitu dalam berpikir. Ketika kita mikirnya tuh selalu masa depan, kan kita semua mau nyiapin masa depan kan ya. Tapi bisa nggak sih kita kasih variasi pemikiran kayak untuk melihatnya itu ke sekarang gitu. Nah itu namanya mindfulness kan kalau sekarang. Gue suka sih itu, walaupun masih belajar juga. Gue juga masih belajar karena ya kita juga pasti nggak bisa bohong dong, khawatir dong masa depan kalau kita hari ini ngelakuin apa yang kita mau doang gitu. Iya. Tapi maksudnya bisa nggak sih stop lu mikirin masa depan gitu? Kita juga butuh waktu untuk hari ini. Karena what's the point kalau lu tiap hari mikirin masa depan? Sebenarnya gini Topi, yang gue sadar kenapa, maksudnya gue tetap ya memikirkan masa depan ya. Kayak kita kan invest juga buat masa depan kan, kayak either itu invest diri, ke pekerjaan, sampai reksadana gitu kan, investasi. Tapi kayak sebenarnya mungkin lebih ke, kalau gue ya, when you think about the future, jangan pikirin tentang sesuatu yang fana. Kayak jangan pikirin tentang lo title-nya mau kayak gimana. Iya, gue sepakat. Iya, kayak oke, gue masih di masa depan, gue udah harus misalnya jadi I don't know, like Forbes 30 under 30 atau jangan terlalu teknis gitu ya. Jangan terlalu teknis, iya maksudnya mungkin boleh ya, teknis juga boleh, nggak ada masalah gitu. Cuman kayak sebenarnya saat lo memikirkan sesuatu yang lo pengen achieve ABC, of course boleh, tapi saat lo udah mencapai ABC, itu tuh momennya cuma kayak udah gitu doang. Gitu, habis itu kan what really happens is what in between kan gitu. Iya benar banget. Karena gue pernah ngerasain itu gitu, kayak waktu gue kuliah, zaman yang gue ambi banget ya, kayak gue kayak tek ikut semua gitu. Tapi ambi ternyata itu amfibi ya Pak?
ambis. Bercanda mulu. Apa? Gitu. Padahal sebenarnya gue nggak seambis itu, maksudnya dibandingin orang tuh ada yang lebih ambis ya. Cuma maksudnya waktu itu gue ngerasa kayak gue sering lah dapat komentar kayak lu kayak robot gitu, kayak maksudnya ngorok lagi. Gak apa-apa. Terus kayak apa? Padahal tuh sebenarnya gue pernah kayak waktu itu menang lomba sesuatu yang hadiahnya tuh jalan-jalan lah pokoknya, kayak jadi ada apa? Ini kemana nih? Jepang? Ke Cina. Cina. Oh ya. Yang ke Cina. Terus kayak pas gue menang tuh gue kayak kok gue menang gitu, kayak ada momen gue kira gue nggak bisa ngerasain happiness gitu karena kayak gue udah dapet apa-apa tapi kayak gue selalu ngerasa ada yang kosong. Terus kayak itu prosesnya lama juga, cuman akhirnya gue mikir kayaknya gue mencapai sesuatu jadi nggak ada artinya karena yang gue kejar tuh simply title-nya, tapi bukan kayak makna di bawah di balik title itu. Kayak misalnya oke, gue menang lomba waktu itu namanya Right to China. Gue cuma butuh gue menang lomba Right to China. Padahal gue nggak cari tahu kayak gue kalau menang gue 2 minggu jalan-jalan, seminggu di China, seminggu di Indonesia, dapat teman-teman baru, dapat fasilitas yang enak. Coba kalau gue tahu why-nya kenapa, coba kalau gue tahu kayak maknanya apa, pasti gue lebih happy nggak sih waktu gue dapat lomba itu gitu. Cuman karena gue waktu itu masih belajar ya, gue masih berpikir kayak udahlah yang penting gue nambahin gue menang sesuatu lomba lagi gitu. Pas dapet ternyata gue kayak ya ke Cina deh gue ngurusin administrasi deh kayak baru nyadar gitu. Kan jadi nggak sehat kan, maksudnya jadi kayak jadi nggak bersyukur juga. Terus udah gitu kayak jadi ngelakukan sesuatu kayak for the sake of the title gitu. Dan dari situ gue mulai pelan-pelan belajar it's okay if you wanna achieve something, tapi lu benar-benar harus tahu kenapa lu mau itu gitu. Jadi saat lo dapet, lo bukan cuma kayak udah ya gitu, tapi kayak lo harus kayak yes gue dapet, berarti gue bisa kayak ABC gitu. Jadi kayak bisa lebih turunannya tuh lebih bermakna juga buat diri lo kayak gitu. Kayak gue mikirnya gini, ada orang kayak gue pengen misalnya punya mobil ini, jumlahnya segini, gue pengen punya rumah gini. Gue bayangin ya, oke nih, lu dapat itu semua. Terus apa? Udah kan? Kan? Ya apa lagi terus? Ya nanti punya ini lagi. Itu ntar dapat lagi apa? Iya kan? Udah gitu, nggak. Maksud gue sebenarnya mungkin poinnya bukan gini bukan nggak boleh mimpinya kan, tapi lebih ke maknanya tuh apa. Gue pernah diajarin dulu gini, pas gue masuk Unpad nih, pas gue SMA lagi apa? Begajul mentor. Apa sih ya, pokoknya belajar di GO itu ya, karena gue punya mentor. Gue tuh pilihan kampusnya tinggi-tinggi banget, gue SBM kan. Gue pengen masuk UI, Unpad juga yang tinggi-tinggi gitu. Sampai mentor gue ngasih tau gue gini, lu try out aja nggak pernah tembus nilainya segini, katanya gitu. Tapi sebenarnya nilai try out gue hitungannya 3 besar sih, cuman pilihan gue ketinggian. Salah, gitu. Ya. Terus ya mungkin gue ngerasa gue 3 besar kok ya gue bisa dong gitu. Tapi yang ngingetin lu tuh harus percaya dimanapun lu masuk nanti itu tuh udah pilihan terbaik yang Tuhan kasih buat lu. Benar. Gitu. Kalau cara lu kayak gini lu nggak dapet gitu. Mending pilihan ketiga lu ganti. Bentar gue masuknya pilihan ketiga lo. Gitu. Jadi poinnya bukan gue masuk UI jurusan ini, masuk Unpad. Tapi gue dapet Unpad terus ternyata gue juga fine, dan menurut gue bisa ngeluarin yang terbaik yang bisa gue ini. Mungkin kalau gue masuk UI malah gue nggak dapet, nggak bisa kayak gini gitu sekarang. Tapi gue juga mikir gitu tau, kayak gue tuh waktu itu pokoknya ada opsi kuliah di tempat lain juga gitu, cuman nggak bisa gue ambil karena itu dan lain hal. Terus akhirnya gue masuk Unpad gitu kan. Waktu itu gue juga misu-misu kayak kenapa sih gue jadi masuk Unpad padahal gue punya kesempatan di kampus itu gitu kan. Tapi kayak akhirnya ya udah, setelah gue jalanin ternyata gue bersyukur juga kayak untung gue di Unpad. Mungkin kalau gue di kampus itu gue nggak akan seberkembang ini sekarang, karena gue akan di zona nyaman gue lagi gitu. Jadi kayak kadang emang gue kopi ya, gue juga nih naik asam lambung. Tapi kayak emang ternyata kalau kata orang jawabannya nggak mesti ada sekarang, ternyata emang benar nggak mesti ada jawabannya sekarang gitu. Dan waktu itu tuh gue lupa dari siapa, gue pernah dibilang there is no path B gitu. Kayak misalnya kan lo sering ya kayak aduh gue ambil kerjaan di kantor A, coba gue ambil di B, kayaknya gue nggak bakal kayak gini deh. Kayak lu berandai-andai kan sama yang udah kejadian. Iya, padahal sebenarnya kayak udah lu nggak usah pikirin karena nggak akan ada jalur B yang lu sekarang jalanin, itu jalur lu sekarang gitu. Jadi lu nggak bisa ke situ. Nggak ada U-turn gitu. Jadi kayak udah lu jalanin aja yang sekarang, lu jalanin itulah yang udah ditakdirkan buat lo gitu. Gimana caranya lo kayak make the best out of it aja gitu. Itu tuh yang kayak gitu biasanya orang cari alasan doang kalau menurut gua. Dari orang yang kayak udah nggak suka sama dirinya hari ini, terus kayak dia pengen nyalahin yang lain selain dirinya. Bener. Kayak
ini nih gara-gara waktu kemarin ini nggak gini sih, jadi mau gini sekarang. Padahal ya sama aja, lu pikir kalau dapet sana lu gak akan kayak gini juga. Iya benar-benar, mereka nyari justifikasi gitu kan, kayak gue harusnya nggak gini, gue sumpah gue bisa deh sumpah, tapi kayak ini karena gue gini aja di gini gitu. Iya kan? Jangan yang lain selain dirinya. Iya benar-benar. Tapi pas gue waktu dapat Unpad itu tadi misu-misu tuh artinya apa sih? Misu-misu lah atau misu-misu? Kayak menggerutu. Oh menggerutu. Enggak. Gue pas dapat Unpad itu nggak menggerutu. Gimana? Gue tuh langsung punya statement satu, gue bilang gue bikin UI nyesel nolak gue. Oh itu sama, gue bukan UI tapi. Jadi gue langsung bangga gitu, where I belong gitu. Tapi nyesel nggak UI sekarang? Enggak. Belum. Kan waktu masih panjang. Bener, dan akhirnya juga kayak ya bodo amat mau nyesel enggak. Iya, urusan gue. Iya bener urusan gue ya gue gitu. Kayak itu sih yang gue pelajarin juga, kayak jangan pernah termotivasi karena orang lain. Kayak lihat ya kalau gue sukses gue bakal nyesel gitu. Karena itu udah ngapain lo usaha buat orang yang kayak penting banget. Iya anjir gitu, kayak udah buat diri lo aja sendiri gitu. Tadi tuh gue mau ngomong apa ya? Oh ya umur, tadi kan lo ngomong waktu ya, kita waktu masih panjang. Itu gue juga setuju sih, kayak dulu kan mungkin waktu lo kecil dan waktu belum umur segini lah yang gue pikir tuh kayak gue harus mendapatkan semuanya sebelum umur gue 25 ya nggak sih? Kayak lo tuh umur 25 tuh kayaknya udah harus kayak jadi orang banget gitu. Cuman kayak sekarang kayak mohon maaf begini aja gitu kan. Tahun depan udah 25. Jadi yang gue sadar kayak nggak mesti semuanya patok-patok iya gitu. Terus kayak apalagi sekarang tuh kucing yang mana lagi tuh yang bunyi. Terus kayak apalagi kalau sekarang tuh kayak 40 is the new 20 katanya gitu. Jadi maksudnya kayak waktu itu tuh pernah ada gue curhat ke temen gue lah. Terus temen gue tuh cuma ngomong, namanya Tamara. Terus Tamara tuh cuma ngomong kayak we have a lifetime gitu. Terus dia cuma ngomong gitu, cuman gue langsung kayak lah iya juga ya gitu, kayak kita kan nggak tahu ya umur kita sampai kapan kan sebenarnya gitu. Cuman sebenarnya kita tuh punya seumur hidup untuk mencapai apapun yang mau kita capai gitu. Kayak lo mau tiba-tiba switch karir kalau misalnya emang lo belum berkeluarga, kalau berkeluarga ini beda ya tanggungannya segala macam. Cuman kalau kayak gitu kan kayak ya udah lo punya kesempatan untuk nge-restart semuanya. Terus gue juga waktu itu pernah ngobrol, ada satu forum gitu, terus gue di situ kayak ada Ayu Kartika Dewi ke Ayu waktu itu bilang kayak you can always restart gitu, because itulah dinamikanya hidup gitu. Itu indahnya gitu, kayak lo nggak mesti kayak sekarang misalnya gue pengen jadi manajer di kantor A, tapi ternyata bulan depan gue mikir hal yang berubah. Ya nggak apa-apa kalau berubah, karena emang itu dinamikanya gitu. Kita nggak bisa jadi manusia yang kaku. Pasti ada perubahan, either itu faktor lingkungan, faktor keluarga, ekonomi kan yang membuat kita selalu berubah kan gitu. Jadi ya don't be too hard on yourself lah sebenarnya gitu, kayak santai aja gitu. Kasih waktu juga untuk ngerasain gagal gitu, nggak mesti berhasil terus lah. Bener. Karena ini kayak udah gue ceritain nih, gue dapet satu quote yang keren banget dari founder magazine. Dia bilang gini, orang selalu mikir gagal itu adalah the opposite of success. Padahal gagal itu tuh ya proses benar banget, kesuksesan. Gokil kata gue, the best. Gak heran namanya founder magazine ini isinya entrepreneur semua, mantap. Keren abis. Gue juga setuju sih, kalau gue tuh setujunya kita tuh punya yang namanya jatah gagal. Jadi kayak setiap gue menghadapi kegagalan, ya pasti sedih, wajar dong, kayak lah gagal, kayak lah nggak dapet gitu kan. Kenapa pakai lah gitu? Iya. Itu bahasa tongkrongan lu ya? Iya. Nongkrong di mana sih? Itu Pamulang, nggak. Terus kayak maksudnya kayak yang gue tangkap ya itu, maksudnya setiap gue menghadapi kegagalan, gue anggap misalnya setiap orang tuh di-assign sama Tuhan tuh jatah gagal, misalnya angka nggak salah gue kayak 9. Berarti tiap gue gagal kayak gue udah habis 8, terus kayak 7 sampai habis semua, dan disitulah gue kayak ya udah, gue kayak udah bisa mencapai kesuksesan, whatever kesuksesan itu artinya apa ya gitu. Cuman kayak ya udah, berarti tiap lo menghadapi gagal itu adalah jalan lo lebih dekat mencapai kesuksesan gitu. Dan kesuksesan itu beda-beda ya tiap orang. Itu nggak bisa disamain. Dan balik lagi menurut gue, kalau udah di level yang kayak
ya udah gue harus gagal. Kayaknya udah bukan mikirin kesuksesannya sih, kayak udah lihat journey aja deh. Yang penting gue jalan aja deh. Ujungnya gimana? Bodo amat lah. Yang penting gue ngelakuin yang terbaik yang bisa gue lakuin. Gitu. Karena yang bahaya adalah lu takut gagal, tapi lu jadi nggak berani nyoba. Itu menurut gue lebih buruk daripada gagal. Iya ya kan? Kalau nggak nyoba ya nggak gagal lah. Iya benar. Orang nggak gagal. Dia kagak ngapa-ngapain udah gimana ya? Jadi kata nyokap gue, kalau lu mau nyoba sesuatu tapi takut gagal, udah lu ambil aja gitu. Karena dari 100%, kalau lu udah at least daftar, lo udah masukin nih karya lo atau kayak CV lo atau apapun, berarti 50%-nya tuh udah lu hanguskan, ya udah lu lakukan gitu. Berarti sisanya adalah ya udah tinggal ntar mungkin seleksinya gimana atau mungkin HRD-nya suka sama lo apa enggak. Itu kan udah faktor yang lain-lain kan gitu. Cuman paling enggak lo udah menggunakan yang lo bisa gitu. Jadi kayak ya bener menurut gue sih lebih baik gagal daripada nggak nyoba sama sekali sih. Jadi ya apa namanya, lu daftarin aja dulu, nanti sisanya udah bukan urusan lo gitu. Lu lakuin yang lu bisa, yang di luar kontrol lu. Ya udah nggak usah dipikirin. Gagal ya udah bukan lo yang lakuin kan. Dapat ya udah bagus gitu. Pasrah aja sih kan. Iya benar. Tapi bukan gak usaha ya. Maksudnya kalau lo udah usaha, terus hasilnya tinggal dari orang lain, itu saat lo berserah diri aja sama Allah. Lo mesti tahu sama semesta bagian mana yang itu bukan urusan lo. Iya benar. Oh itu ada di buku. Courage to be Disliked. Gue belum sempat baca selesai sih karena kantor gue kan maksudnya workload-nya banyak jadi kayak belum sempat lagi gitu. Cuman yang gue suka di situ adalah dia nyebut tentang namanya separation of task. Mungkin kalau diterjemahin pemisahan tugas-tugas gitu ya, Say. Gimana ya, Say? Tugas. Apa ya? Tugas lah. Iya, task. Iya, tapi mungkin maksudnya tugas yang ini bagiannya siapa gitu. Iya, gitu. Jadi kayak sekali lo udah ngerti kalau di dunia ini ada yang namanya separation of task, lo akan lebih legowo gitu. Kayak tadi, kayak benar kata lo, kayak tugas gue adalah gue apply, gue merapikan CV gue yang terbaik, gue melakukan interview gue yang terbaik, gue melakukan persiapan yang terbaik. Tapi gue diterima apa enggak, itu bukan tugas gue. Itu separation of task mungkin ke HR-nya, mungkin ke usernya, mungkin ke atasannya, ke jurinya gitu. Dan saat lo sadar kalau ada pemisahan tugas yang lo nggak bisa kendalikan itu, lo akan lebih kayak itu bukan tugas gue, ngerti gak sih? Kayak itu tugas dia buat nentuin gue masuk apa enggak gitu. Kalau misalnya ternyata nggak masuk, ya berarti lo tambah tugas baru, kayak lo cari lagi tempat kerja baru, lo cari lagi kesempatan baru. Iya benar. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan, emang itu tugas kita untuk terus mencari yang terbaik gitu. Kayak misalnya ini kok nggak hujan-hujan, ya bukan urusan kita, nggak bisa hujan, ngapain dipikirin pengen hujan? Bisa, pawang. Tapi bagian kita maksudnya kayak mungkin kita kayak harus tanam-tanaman hijau, yang di situ aja. Nanti hujan apa enggak kan kita nggak bisa nurunin. Iya gitu benar, kan? Iya. Dan saat lo berusaha mengendalikan apa yang jelas-jelas lo nggak bisa kendalikan, ya gila. Lama-lama lo gila. Namanya kalau kata orang gue alik banget itu coy. Iya makanya gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah maksa. Tapi lo pernah ngerasa nggak sih kayak ini kita ngobrol kayak gini ya, bahkan kalau kita nggak ngobrol gitu, misalnya lu dengan pemikiran lu sendiri, kita pasti ngerasa kita tuh paling pinter gitu. Enggak sih. Masa sih? Ya pasti ada lah momen kita ngerasa paling pinter. Kalau gua gitu ada. Soalnya, kok gua ngerasa kayak gua pinter banget ya ngomongin ini bisa. Gak ada yang nggak beres gitu. Ada satu. Sorry ya sambil lihat. Iya nggak apa-apa. Ada satu yang akhirnya gua tanyain ke diri gua gitu. Gua perlu belajar apa ya? Nah, gua tuh sering banget dan tertarik banget sebenarnya untuk ngomongin. Mungkin kalau dikategorikan gitu dalam genre mungkin ngomongin soal life gitu, dan bukan sekedar karir, bukan sekedar percintaan gitu ya, tapi life gitu. Dan kalau gue ngobrol sama lo dari waktu itu di rumah gue juga, kayaknya lo juga termasuk orang yang suka ngomongin life juga ya? Iya, soalnya gue nggak ngerti apa-apa, gue nggak bisa matematika. Instead of ngomongin karir gitu ya, bukan artinya nggak bisa. Karir kan gue masih muda juga soalnya, masih hijau. Santai aja ngomong karir kan gue masih pakai digas gue. Nggak, tapi maksudnya ketika kita ngobrol yang gue tangkep, lu lebih sering ngomongin soal life gitu daripada ngomongin soal karir. Kayak ya tadi misalnya gimana cara kita berpikir, cara kita menghadapi sesuatu gitu. Tapi dalam life itu sendiri konteksnya, ada nggak yang menurut lo belum jago gitu, atau lo belum tahu apa-apa? Banyak lah, Jir. Gue dulu nih, kalau gue satu yang gue lagi kepikiran banget. Gue bingung banget gimana caranya untuk listening. Oh ya? Iya. Gue baru memahami gini, soalnya satu waktu ada satu orang nih ngomong ke gue satu hal yang mana kayak menurut gue harusnya tuh nggak kayak gitu. Okay.
ini pendapat dia gitu, tapi harusnya tuh nggak kayak gitu. Dan si orang ini rada disebelin sama orang yang lain emang gitu kan. Tapi gue mikir, masa dia pengen jadi orang yang disebelin gitu. Ini dia yang nggak bisa nyampein apa gue yang nggak bisa nangkep maksud dia gitu loh. Dan ketika gue belajar public speaking juga, Roman dibilang ya lo kalau mau public speaking yang penting tuh udah listening. Bener. Gitu. Di situ gue baru anjir, kita nggak pernah diajarin listening cuy. Iya cuy. Kita cuma pernah diajarin listening test ini. Public listening bahasa Inggris doang. Iya. Kita diajarin public speaking, presentasi, tapi nggak pernah diajarin listening gitu. Dan gue penasaran banget itu gimana caranya. Karena menurut gue kalau kita bisa, lu kan anak komunikasi nih, ya kan. Komunikasi kan dua arah ya, maksudnya ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Dan dua-duanya kan harus bener gitu ya. Kalau yang nyampeinnya salah, apalagi yang nangkep. Iya. Yang nyampeinnya bener aja belum tentu ditangkap bener gitu kan. Itu listening kalau menurut gue yang perlu gue dan kita semua pelajari bersama. Benar-benar. Ini gue juga baru sempat bahas waktu itu, ngobrol juga sama orang, kayak bukan sama orang sih, gue tadi merendah untuk meroket aja sebenarnya IG live waktu itu. Nggak lucu, tapi kadang kan waktu itu di situ gue ditanya sama moderatornya gitu kayak, Kak sebenarnya gimana sih caranya kita untuk lebih bisa menerima orang lain gitu, as in kayak perbedaan gitu kan. Terus jawaban gue adalah ya mendengarkan gitu, ya nggak sih? Karena kayak gue pun masih sering ya mungkin, dan banyak orang juga pasti saat lo ngomong, lo tuh ngomong buat didengar, bukan untuk menyampaikan apa yang dia butuh dengar gitu. Dan saat lo mendengarkan, lo tuh mendengarkan orang, tapi lo mikir gimana biar nih gue bisa bales abis ini. Gimana kayak apalagi terutama dalam sebuah argumen ya kayak oke, gue dengerin lo ngomong apa gitu, terus kayak lawan bicara lo jelasin kayak gue ini gini gitu, tapi kayak lo tuh mendengarkan bukan untuk memahami perasaan dia atau kayak perspektif dia, tapi lo mendengarkan untuk apalagi nih argumen berikutnya yang bisa gue keluarin buat dia gitu. Jadi kayak itu yang benar-benar harus dilatih ya, emang bener kayak gimana caranya lo tuh bisa lebih mendengarkan untuk mengerti, untuk memahami, bukan mendengarkan untuk membalas orang itu lagi kayak gitu sih. Karena kan emang orang tuh beda-beda gitu, jadi nggak bisa disamain. Perlu kemampuan untuk memahami yang luar biasa, dan menurut gue itu satu hal yang kayak kita nggak pernah diajarin. Ada nggak kita diajarin listening? Itu berhubungan sama budaya kritik juga sih di Indonesia menurut gue. Gue nggak tahu ya kalau di negara lain gimana, tapi maksudnya di Indonesia tuh kita tuh sama sekali belum terbiasa sama nerima kritiknya sih. Kayak lu tuh menganggap kritik adalah ancaman terhadap pribadi lo gitu. Padahal kan mungkin orang kadang mengkritik kayak mungkin skill lo atau kayak attitude lo atau sesuatu yang bisa lo improve. Kalau orang ngatain fisik lo baru itu bukan kritik karena itu kan nggak bisa lo ubah kan. Cuman kalau orang ngatain kayak bukan kata orang nggak kritik kayak deh kayaknya lo kalau ngomong itu pedes deh gitu. Iya, terus kayak gue nggak bisa kayak wah itu kan maksud gue kan biar lo gini-gini. Enggak, gue harus kayak bisa mengerti kayak gimana tuh pedesnya tuh. Coba emang gue orangnya kayak gini. Iya, itu kan itu suka jadi kan kayak udah terima gue orangnya kayak gini gitu. Kalau ngomong kayak gitu berarti lo tuh nggak mau jadi orang lebih baik nggak sih artinya gitu. Jadi kayak ya udah, kalau ada orang yang nggak kritik lo, you should be thankful actually, karena dia artinya punya waktu untuk ngasih tahu lo pendapat dia supaya lo bisa jadi orang lebih baik. Karena nggak jarang nggak sih lo ada orang yang rese banget, tapi nggak mau ngasih tahu. Iya. Ada gue kan? Nah iya itu maksudnya makanya kalau kita masih punya temen atau kayak mentor atau siapapun yang kayak masih berani ngomong ke kita kayak lo jangan gini deh karena itu nyebelin, atau kayak lo nggak gitu karena kalau kayak gitu orang tuh jadi takut ngomong sama lo gitu kan, kita jadi kayak oh ini bisa gue improve gitu. Tapi kalau udah sampai tahap dimana orang nggak mau ngasih tahu, disitulah lu mampus gitu, karena siapa lagi berarti yang mau ngasih tahu lo gitu. Bener. Nah kalau lu sendiri tadi satu aja deh yang menurut lu masih perlu pelajarin, satu hal yang saat ini lagi lu pengen kayak gue harus ngerti ini deh, ini penting banget deh buat gue. Apa ya? Lagi gue berpikir nih gue nggak pernah sih bener-bener nggak kepikiran apa ya satu hal yang belum gue tahu gitu. Iya, kayak kalau gue suruh ngarang on the spot juga gue nggak tahu sih sekarang. Kayak tadi gue mikir kayak apa ya ala-ala gitu yang kayak ngarang cuman kayak ternyata nggak bisa, nggak ada maksudnya. Tapi tadi ya maksudnya gue mungkin ada ya momen gue ngerasa kayak badai banget gue gitu, kayak pinter banget gue gitu. Tapi tiap hari tuh gitu. Enggak juga kok. So imut. Tai anjing. Cuman ya gue tuh nyimpen ini nih di handphone gue. Gila tuh udah sejam aja deh. Kayak gue masih banyak banget. Lu sibuk nggak sih deh?
Sibuk sih sebenarnya. Yaudah. Ada kerjaan. Dikit lagi ya. Iya. Nih, gue baca boleh? Boleh. Ini kata Umar bin Khattab. Ih, sedap abis. Ilmu itu ada 3 tahapan, guys. Nah, Jika seseorang memasuki tahap pertama, dia bakal sombong. Jika dia memasuki tahap kedua, dia akan tawadu gitu, rendah hati. Dan kalau kita memasuki tahapan ketiga, kita akan ngerasa kalau kita tuh bukan apa-apa gitu. Jadi kayak gue selalu berusaha, setiap gue ngerasa kayak wah udah jago nih gue, udah badai nih gue, gitu gue selalu berpikir, gue selalu kayak balik ke situ kayak nggak, semakin gue ngerasa gue makin badai, berarti semakin gue nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu. Kayak jadi kayak gue harus selalu terus ngerasa quote unquote kayak bodoh gitu supaya gue bisa terus masuk, bisa punya banyak ruang untuk nelen ilmu-ilmu yang baru atau kayak pendapat orang yang baru kayak gitu sih. Deh, nih karena lu sibuk juga nih ya. Itu Umar bin Khattab, lu semua pada tahu kan Umar bin Khattab siapa kan? Kalau lu nggak tahu, lu cari aja di Google. Iya, ini hasil didikan 9 tahun sekolah Islam. Oh iya. Habis itu keluar nggak Islam amat. Sekolahnya. Iya, swasta. Panik gitu aja dong. Gila. Apa yang mau lu sampein nih? Ada High Fear Club, ada kawan bineka, ada perempuan, ada anak-anak, ada laki-laki mungkin yang butuh kata-kata. Aduh, apa nih takeaways-nya banyak banget, kita ngobrol dari mana-mana. Apapun silakan. Tapi gue rasa soal perempuan aja. Karena ini hubungannya sama High Fear Club yang lagi yang lagi running juga. Iya. Untuk perempuan-perempuan insecure di luar sana. Aku pun insecure sebenarnya. Enggak deh. Iyalah jelas, nggak apa-apa, wajar. Cuman kayaknya tipsnya adalah aku pikir dulu, nggak ding. Tipsnya adalah sebenarnya jadi perempuan tuh emang katanya gue bilang ya, kayak jadi manusia tuh emang gak gampang dalam artian kayak semua orang pasti punya kesulitan masing-masing. Cuman secara fakta yang ada emang jadi perempuan mungkin lebih susah. Kayak sesimpel lu jalan malam-malam kan santai aja sebenarnya. Kalau kita kayak mikir gitu. Jadi kita banyak lah punya kesulitan batasan-batasan. Iya, secara fisik ataupun secara kayak misalnya kadang gue pun ngerasa, gue udah nggak sih sekarang, cuman dulu tuh pernah ada ngerasa kayak gue terlalu dominan kayak jadi cewek gitu, kayak gue terlalu ambis nggak ya jadi cewek gitu. Jadi tuh banyak ketakutan yang hadir karena kita takut nggak diterima sama masyarakat sebagai perempuan di luar norma, mungkin istilahnya gitu kali ya gitu. Padahal tuh baik gitu ya. Iya, karena kan norma kan subjektif ya sebenarnya anyway. Cuman kayak intinya adalah jangan pernah takut sih gitu. Walaupun gue ngomong kayak kita tuh harus berteman dengan rasa takut kita gitu sebenarnya. Kalau misalnya lu takut tapi lo nggak melakukan follow up dengan rasa takut itu, ya lo nggak akan kemana-mana gitu. Dan dalam artian nggak akan kemana-mana tuh bukan berarti gue menuntut semua perempuan harus sukses kaya pintar gitu, enggak ya. Cuman cuman ini adalah masalah lo tuh udah dikasih karunia sama Tuhan, nama Tuhan. Dan sekarang tanggung jawab lo adalah gimana lo memaksimalkan kesempatan yang dikasih sama Tuhan itu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berani lah gitu. Dengan cara join High Fear Club. Iya, gitu. Gitu, iya. Thank you banget deh ya. Oke. Ini sebenarnya masih banyak. Gue pengen ngobrol banyak sebenarnya, malu pengen curhat, pengen nanya, pengen minta saran sebenarnya gitu ya. Tapi kan ya udah, oke lah. Episode 2. Dah, pokoknya yang nonton thank you banget udah nonton nih ya. Cerita Ade semoga bisa menginspirasi cuy. Gitu. Gue bener-bener raw loh tadi loh tentang kegagalan. Oh iya tuh bener, ceritanya banyak cuy. Ya, jadi kalau mau dapat cerita-cerita yang mirip-mirip kayak Ade yang lebih menarik lagi, inspiratif lagi, jangan lupa kalian subscribe channel gue. Iya, gue YouTuber bos. YouTuber handal. Gitu aja ya tuh. Bye bye. Ya, sampai begini gue. Mana sih? Nah, itu